tertarik membaca komik? Kenapa kok tertarik? Ada gambarnya ya. Baik, itu ada tokoh mau, ada tokoh Yari, ada tokoh Piru. Terus di mana sih cerita tersebut berada? Di sekolah peri juara. Ada nggak di dalam kehidupan nyata sekolah peri itu? Nah, nggak ada ya. Berarti itu yang dinamakan khayalan atau imajinasi. Ada tokohnya, ada latarnya ya. Terus ada jalan ceritanya, ya kan? Ada jalan ceritanya. Jalan ceritanya kenapa sih dimulai dari apa itu? Si mau kenapa? Mau kesulitan dalam belajar, pintar. Setelah itu ketika kesulitan apa yang dilakukan mau? Belajar dengan tekun. Dengan siapa dia belajar? Oh, dengan Piru. Dengan Piru. Setelah itu, setelah belajar dengan tekun, apa yang didapatkan mau? Menjadi peri makanan. Peri makanan ya? Hebat. Ada nggak di kehidupan nyata peri makanan itu? Nah, ini sekali lagi yang Ibu sampaikan bahwa fantasi itu khayalan, bersifat khayalan. Untuk lebih semangat lagi kalian belajar, Ibu akan tampilkan teori tentang cerita fantasi. Kalian lihat di layar. Nah, ada sebuah teks cerita fantasi tentang apa sih? Judulnya Rapunzel ya, Rapunzel. Tokohnya siapa? Rapunzel. Ada siapa lagi? Penyihir. Terus siapa? Pangeran. Siapa lagi? Raja dan ratu. Raja dan ratu. Siapa lagi? Siapa? Nah, sekarang Ibu tanya, tokoh yang sering diceritakan di dalam cerita Rapunzel itu siapa? Rapunzel. Baik atau jahat ya? Kalau baik berarti dia protagonis ya, berarti tokoh protagonis. Sementara yang tokoh tidak baik yang siapa ya? Iya, penyihir ya. Itu penyihir nggak baiknya kenapa sih? Kenapa? Nggak dengar loh Ibu loh. Coba tunjuk jari. Nah, saya Bu gitu. Ya Mbak. Mengambil Rapunzel dari ayah dan ibunya. Betul. Ada lagi pendapat? Ya Mas. Karena mengurung Rapunzel. Di mana mengurungnya? Di menara. Ada lagi? Ada lagi? Kejahatannya si penyihir itu? Selain mengurung, mengambil, ada lagi tidak? Memisahkan diri dari orang tuanya biar dimiliki sendiri gitu ya. Ya. Itu beberapa alasan kenapa dinamakan antagonis. Baik, itu sudah menemukan tokoh. Sekarang yang Ibu tanyakan, tadi ceritanya ada di mana? Di sebuah hutan. Di sebuah hutan. Terus ada di mana lagi? Kerajaan. Di mana lagi? Di? Tidak dengar dulu. Ayo tunjuk jari. Ayo Mbak. Rumah milik ayah dan ibunya. Mana lagi? Ya. Di desa. Istana penyihir. Bentuknya apa dari istana penyihir? Menara yang tinggi banget tuh loh. Nah, itu kalian sudah bisa menyebutkan latar. Nah, sekarang Ibu tanya, kalian melihat gak di cerita tersebut ada keajaiban tokoh? Apa ajaibnya tokoh tersebut? Tangganya menyatu dengan menara. Yang menciptakan siapa itu? Penyihir.
keajaiban tokohnya siapa ini? Penyihir ya? Nah, ada lagi nggak keajaiban tokohnya yang dipunyai? Kan tokohnya banyak tadi. Ada Rapunzel, ada penyihir. Ya? Rambut? Oh, rambutnya bisa panjang banget. Itu ajaib ya? Ajaib gak menurut kalian? Bisa membayangkan nggak rambut sepanjang itu? Terus tadi kan bentuknya apa itu rambutnya? Perak atau emas ya? Iya. Ada tidak rambut emas itu? Nah, ini yang dinamakan cerita hayalan. Cerita hayalan, ceritanya fiktif. Ini adalah salah satu ciri-ciri cerita teks fantasi. Di sana ada hayalan, ceritanya fiktif, ada keajaiban tokoh. Terus kalau yang unsur-unsurnya tadi kalian sudah bisa menyebutkan ada tokoh. Dibedakan dua. Ada tokoh apa tadi? Protagonis dan kurang kencang, ibu nggak dengar. Antagonis dan protagonis. Protagonis itu tokoh utama yang sering muncul, sifatnya baik. Antagonis sebaliknya, ya, yang buruk. Oke, sudah bisa menyebutkan tokoh, terus sudah bisa menyebutkan latar. Terus setelah kalian melihat tayangan tadi, kalian kan tahu ya ceritanya dimulai dari mana ya? Dimulai dari permasalahan apa sih tadi? Saat apa ya masalahnya muncul? Tunjuk jari, ya, ya Pak. Saat Ibu Rapunzel sakit. Dimulai Ibu Rapunzel sakit, masalahnya muncul. Terus apa yang dilakukan? Masalahnya muncul ketika Ibu Rapunzel sakit. Terus apa yang dilakukan? Ya. Itu ayahnya meminta obat pada penyihir. Itu masalahnya mulai naik nih. Puncaknya di apa ya masalah tersebut? Saat Rapunzel lahir. Kenapa itu kok puncak masalah? Karena penyihir meminta anaknya dari bapak ibunya ya untuk diambil. Itu puncak masalahnya. Setelah itu benar-benar diambil ya. Setelah diambil apa yang terjadi? Rapunzel dikurung di menara. Rapunzel dikurung di menara. Terus karena sudah dikurung, ada kan ya penyelesaian di akhir cerita itu namanya resolusinya Rapunzel bisa bebas ya. Siapa yang bebaskan? Pangeran di cerita tersebut digambarkan gimana itu? Baik hati ya. Caranya gimana? Dengan apa tadi? Iya, memotong rambut. Jadi ceritanya tadi berakhir bahagia atau sedih? Dimulai dari sedih, ada masalah, terus masalah naik, terus muncul klimaks. Habis itu ada penyelesaian. Inilah yang dinamakan alur cerita, jalan ceritanya seperti itu. Nah sekarang yang terakhir yang Ibu tanyakan, setelah tadi kalian melihat tayangan video teks fantasi, oleh-olehnya apa? Kalian mendapat pesan apa di dalam cerita tersebut? Apa oleh-olehnya? Oleh-oleh itu amanah. Amanat itu pesan. Pesan adalah hal-hal yang ingin disampaikan yang membuat itu cerita tersebut. Ketika kalian melihat, maka kalian dapat pesan. Pesannya apa ya? Ayo kalian bisa. Menolong tanpa mengharapkan imbalan. Ada lagi pesannya. Oleh-oleh dapat apa kalian setelah melihat tayangan tersebut? Mas. Berhati-hati dalam bertindak. Ada lagi? Jadilah orang baik agar mendapat hal yang baik. Itu amanat yang kalian dapatkan. Banyak sekali ya.
yang selanjutnya kalian sudah dapat menyebutkan unsur-unsur intrinsik dari tadi kan di toko kue-kue mau kamu menemukan toko ada yang baik, ada yang jahat. Lima unsur yang tadi sudah dijelaskan